Terima Maksudnya, kasih Romo sudah bergabung bersama oke. kami. Eh, ini kita kadang-kadang, ya sahabat hati WKRI ini kadang-kadang juga mendengar kata politik itu agak takut dan tegang gitu Romo. Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit sebelumnya tentang Komisi Kerawang, bagaimana fungsi Komisi Kerawang ini dalam kegiatan pastoral kita. Silakan Romo. Terima kasih Bu Nisa, selamat pagi untuk semua teman-teman dari Kesbang Polri, teman-teman narasumber, para caleg yang sepintas saya sudah lihat dia punya flyernya semalam. Belum semua masuk, tapi semoga yang lain merasa bahwa menyiapkan bahan itu seperti upaya untuk masuk surga, kan semua orang pasti mau masuk surga itu. Kemudian materi yang ingin saya bawakan itu sudah sih saya kasih ke panitia, tapi itu bisa dibaca di kesempatan yang lain. Saya hanya menyampaikan sepintas karena saya ingin kita lebih banyak berdiskusi dan berdialog supaya politik yang memang menegangkan itu tidak membuat kita bikin tegang. Biar ketegangan kita pakai untuk hal-hal lain, jangan pakai untuk politik. Kan tadi Ibu Nisa bilang semua tegang kalau bicara politik. Jadi pakai ketegangan untuk hal-hal lain, jangan dipakai untuk politik. Biarkan ketegangan terjadi pada mereka yang memang berpolitik untuk menggapai kekuasaan. Kalau kita kan berpolitik untuk melayani. Jadi itu nomor satu yang harus kita pegang. Kita mau berpolitik karena kita mau melayani. Ada orang lain yang berpolitik karena mau berkuasa. Jadi para politisi yang mau masuk di caleg, mari kita pergi untuk siap melayani karena kita diutus untuk menjadi domba di tengah serigala dan menjadi garam dan terang dunia. Maka tema yang ditawarkan oleh teman-teman PKRI itu saya rasa aktual, mendesak, dan relevan. Menjadi pengawal pemilu yang jujur dan beretika. Dan memang itulah kebutuhan terbesar sekarang ketika aroma ketidakjujuran dan tanpa etika sudah mulai tersebar dalam gejolak-gejolak politik yang ada sekarang. Orang sekarang itu tidak pikir ini lebih tua, ya, yang penting demi kepentingan politik orang labrak saja. Sehingga semoga PKRI ini betul menjadi cerminan seorang ibu yang menciptakan PKRI sebelum Indonesia merdeka. Kan gitu sejarahnya kan. Bahkan PKRI ini sudah ada sebelum Sumpah Pemuda kalau tidak salah. Dan orang yang mendirikan PKRI ini kan seorang ibu yang kebetulan nikah sama seorang pejabat publik Katolik. Aslinya dia bukan Katolik, tapi karena dia sering mendengar diskusi dari suaminya dengan seorang Romo pada waktu itu, hal yang kemudian dia terobsesi lalu memilih untuk menikah dengan seorang Katolik, dan kemudian dialah yang menciptakan PKRI. Maka PKRI nomor satu adalah Wanita Katolik Republik Indonesia, bukan Wanita Keren Republik Indonesia. Itu yang pertama. Jadi PKRI itu Wanita Katolik Republik Indonesia, bukan Wanita Keren Republik Indonesia. Ya, betul Romo. Wanita Katolik yang keren boleh kan Romo? Ya boleh, tapi Katolik dulu baru keren. Jangan keren dulu baru lupa Katoliknya. Jadi ingat baik-baik, nomor satu itu wanita, nomor dua itu Katolik. Ya. Kenapa tidak Katolik wanita? Karena harkat dan martabat manusia itu tidak terikat dengan agama. Itu nomor satu. Tuhan tidak menciptakan kita karena kita punya agama atau karena dengan agama apa. Kita diciptakan sebagai seorang pribadi. Maka yang paling dihargai nomor satu adalah citra kita sebagai gambar dan rupa Allah yang diciptakan sebagai seorang pria dan wanita. Lalu setelah itu pria atau wanita itu dibalut dengan apa yang namanya agama. Sehingga agama itu lebih sebagai sebuah penegasan sosial untuk menunjukkan bahwa seorang itu punya iman. Dan kita Katolik saya rasa tidak lebih disebut sebagai agama, karena kita lebih disebut sebagai orang beriman Katolik. Karena yang paling penting bagi kita bukan agamanya, tapi imannya. Yesus bilang, imanmu yang menyelamatkanmu, tentu bukan agamamu. Kenapa ini penting untuk kita pegang? Karena ketika kita masuk di dunia politik, Indonesia selalu berpolitik dengan menjual agama. Ya, jangan sampai menjual iman. Biarkan orang berpolitik dengan menjual agama, tapi orang Katolik jangan sampai berpolitik dengan menjual iman. Karena banyak juga fakta menunjukkan ketika orang berkiprah dalam dunia politik, dia lupa iman Katoliknya. Maka sering saya mengatakan bahwa sebelum kita terjun ke dunia politik,
mari memperkuat diri dengan iman, betul-betul menjadi seorang Katolik. Katolik dulu baru diutus, dari altar ke pasar, kan gitu, dari gereja ke publik. Jangan tiba-tiba setelah di publik muncul sebagai orang Katolik. Dasarnya apa? Maka sering saya bilang, kita itu diutus ke tengah dunia sebagai seorang politisi atau rasul awam itu dengan bermodalkan pada Ekaristi, di mana di dalamnya kita menyantap anak domba Allah sebelum kita diutus sebagai anak domba yang diutus ke tengah serigala. Yesus kan bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jaminannya, kamu makan dulu saya sebagai anak domba dalam misa. Maka menjadi seorang politisi Katolik, misa dulu, sama dengan BKRI. Jangan sampai jadi BKRI tapi tidak pernah misa. Itu maksudnya. Jadi harga diri seorang pribadi sebagai perempuan itu nomor satu, tidak dibatasi oleh agama. Dan nomor yang kedua itu Katolik sebagai sebuah iman, bukan sebagai sebuah agama. Ya, sudahlah, Republik Indonesia itu kan urusan ketiga dan keempat. Jadi BKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Boleh setelah Anda jadi Katolik, silakan, keren. Seperti saya punya ada renungan pagi setiap hari dulu itu, waktu masih zaman Covid, saya kasih nama Romeo Keren. Renungan sambil kopi pagi itu, renungan enak, minuman keren, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi boleh jadi wanita Katolik keren, tapi jangan sampai jadi wanita keren lupa Katoliknya. Itu tentang WKRI. Kemarin saya ke Jakarta, untung ini pertemuan tertunda. Dan waktu saya ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan Unio Indonesia, pengurusnya, ternyata dekat dengan rumah Unio di Jakarta, di Keramat 7 itu juga ada kantor WKRI. Makanya saya tulis di bahan itu, saya ada foto di sana. Kebetulan saya mau jalan-jalan sore dengan teman saya dari Malang untuk pergi olahraga. Kita lewat di kantor PKRI di Jakarta. Tapi lebih seperti sebuah rumah lah. Tapi untuk saya kemudian memaknainya begini. Saya kan pergi untuk pertemuan Unio di rumah Unio. Ternyata ada BKRI, berarti ada konektivitas juga antara Unio dan BKRI. Mungkin karena itu makanya mereka meminta saya juga untuk memberikan presentasi sebagai narasumber pada kegiatan BKRI kali ini. Untuk kita yang paling penting, tidak ada rencana untuk mengkonektivitaskan itu, karena yang paling penting biarkan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena di hadapan Tuhan dan dalam iman tidak ada hal yang kebetulan, semua sudah tertata dan direncanakan dengan baik. Oke, bagaimana supaya politik walaupun tegang tapi tidak membuat kita ditegangkan? Maka berpolitiklah dengan iman. Ini kan kalau bahasa saya sebagai seorang rohaniwan. Karena bahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu-ibu itu judulnya spiritualitas rasul awam. Artinya roh apa yang menjiwai kita sebelum kita terjun sebagai seorang rasul awam, sama dengan roh apa yang menjiwai kita sebelum kita berpolitik. Dulu ketika saya baru menjadi Ketua Komisi Kerawang Keuskupan Denpasar, saya langsung memaklumkan sebuah istilah yang banyak tidak disukai oleh orang dan tidak diterima oleh orang Katolik, yang saklek sok suci tapi sebenarnya tidak juga. Ketika berbicara tentang sakramen politik, kan banyak yang komplain, apalagi sakramen politik, cuman ada 6-7 sakramen di gereja, tambah lagi sakramen politik. Tapi ternyata mereka lupa bahwa ketika kita menerima banyak sakramen di dalam gereja, apa artinya keselamatan yang kita terima untuk orang kalau tidak bawa itu ke publik? Kan gitu. Jadi sakramen politik artinya bagaimana kita membawa sakramen-sakramen yang kita terima dalam gereja untuk dinikmati juga oleh dunia. Kan kita diselamatkan untuk menyelamatkan dunia. Dan tidak mungkin kita membawa kepada dunia yang bukan Katolik itu bawa sakramen baptis, bawa sakramen krisma, bawa sakramen ekaristi, kan tidak bisa. Ya, kita cuma bisa bawa sakramen politik. Artinya kita dibekali dengan sakramen dulu, baru kita berpolitik. Jadi dari gereja ke dunia, dari altar ke pasar. Di bahan itu saya sudah kasih sedikit sih. Saya kasih judul Refreshing Sakramen Politik. Nanti bisa dengar saja sendiri di sana. Karena yang paling penting sekarang saya berbicara saja, Bapak Ibu menanggapi dan silakan memberikan pertanyaan. Kemudian praktisnya bagi kita, bagaimana menjadi domba yang diutus ke tengah serigala, itu dengan membekali diri dengan iman yang mantap dan mengkonsumsi sakramen
Nah, Bocor. Aduh. ya. Ini paling penting untuk kita bagaimana kita mengaplikasikan iman yang kita miliki dalam perbuatan. Bagaimana membawa sakramen yang kita terima dalam gereja ke dunia politik. Itu yang jauh lebih penting. Sehingga memang paling penting membekali diri dengan spiritualitas yang perlu. Artinya, kita ini orang Katolik nomor satu spiritualitas. Apa roh yang menjiwai kita sebelum kita terjun? Di slide yang saya buat itu saya kasih beberapa contoh ketika saya tampil di publik sebagai seorang rohaniawan. Saya pergi dengan pakai jubah, dan kemudian ada di salah satu foto itu ketika kita doa bersama pada tanggal 2017 dengan para tokoh agama. Itu di foto yang punya saya pakai jubah itu seperti ada cahaya yang muncul dari atas. Nanti di bahannya ada. Saya tidak screenshot sekarang biar kita fokus ke lihat saya dan dengan penjelasan saja. Itu matahari kan sudah terbenam. Jadi tiba-tiba cahaya itu muncul dari atas kepala saya dan menjiwai seluruh pribadi saya, dan kemudian saya menjadi satu-satunya rohaniawan yang seperti diselimuti oleh cahaya. Itu karena saya pakai jubah sebenarnya. Dan bukan hanya sekedar jubah. Saya rasa ustadz-ustadz juga pakai jubah tuh. Tapi jubah itu kan simbol kerohanian, seorang rohaniawan. Sehingga spirit atau Roh Kudus itulah yang menjiwai untuk membuat kita tampil beda dan tampak beda. Maka di dunia politik juga sama. Kalau mau kita tampil beda dan tampak beda, jangan lupa jiwai diri dengan spiritualitas, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak ada di dalam agama lain, hanya di dalam gereja Katolik. Kenapa? Kita kan terima sakramen baptis itu terima Roh Kudus. Terima sakramen Ekaristi, terima Roh Kudus. Pentakosta, terima Roh Kudus. Dan di luar gereja Katolik kan tidak ada sakramen, hanya gereja Katolik yang punya sakramen. Dan setiap kali kita menikmati sakramen, kita disepuh oleh Roh Kudus, dijiwai oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita, kita tidak usah takut mau diutus ke tengah serigala pun, pasti kita aman dan nyaman. Kenapa? Roh Kudus menguatkan kita, Tuhan melindungi kita. Dan apalagi Yesus bilang apa? Kamu itu diberikan Roh Kudus supaya dengan bantuan Roh Kudus, ketika kamu berpikir dan berbicara, apapun yang kamu pikirkan dan katakan tidak akan dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan dalam dunia politik kan kita adu argumen ini, adu pendapat. Siapa yang paling hebat dan kuat berpendapat, dia menang. Itu politik. Sehingga yang paling penting itu kita membekali diri untuk dijiwai oleh Roh Tuhan, baru kita silakan pergi ke dunia politik. Jadi membawa altar ke pasar, membuat gereja itu hidup. Saya rasa WKRI ini sudah curi start ya, karena salah satu hasil Sinode 5, Prasinode 5, itu kan karena saya yang merumuskan jadi saya tahu isinya apa. Salah satunya membawa gereja ke ruang publik untuk terlibat dalam dunia politik. Supaya gereja jangan terlalu kuper. Dan harapan itu harus dieksekusi. Dan WKRI sudah curi start. Orang sinodenya baru terjadi hari Senin, termasuk Pak Anies mereka jadi panitia. PKRI sudah mulai rampas duluan, hari ini sudah mereka seminar tentang politik. Ini sesuatu yang bagus, karena memang seperti tema pertemuan kita, PKRI itu diharapkan sebagai seperti benchmarking gitu, pelindung dan penjaga supaya demokrasi dan tahun politik ini berjalan dengan aman, tentram, damai, penuh sukacita, dan masih dengan peradaban dan etika. Nah, itu sudah ada bahannya di situ. Nah, saya cerita tentang jubah tadi itu kemilau jubah imam di antara tokoh agama itu ada di layar itu. Coba teruskan. Itu contoh, hanya saya saja yang punya kemilau. Ini waktu saya menghadiri bulan Bung Karno di Jembrana, karena hanya saya saja pakai jubah, jadi tetap ada kemilau berbeda. Banyak mata yang tertuju kepada saya untuk melihat, karena ini seperti pemandangan yang aneh. Ini juga sebagai bukti bahwa kami rohaniawan itu menyala bagi dunia, bukan dari altar, bukan dari gereja. Untung kalau live streaming orang lain lihat, kalau tidak kan orang tidak tahu apa-apa. Kita mau hebat di gereja, kalau di luar kita orang tidak perhitungkan juga tidak ada gunanya. Jadi saya sendiri itu terpacu dan termotivasi untuk selalu tampil di publik ketika diundang. Itu karena dimotivasi oleh seorang anak muda muslim namanya Syafiq Ali. Tahun sebelum Covid itu kami pergi ada pertemuan Komisi Kerawang.
di Jakarta, dan beliau sebagai seorang era milenial dari NU diundang untuk menjadi narasumber. Dan salah satu hal yang menyentuh saya, untuk saya maknai dan mungkin juga semua tokoh Katolik maknai itu ketika dia berbicara begini. Para Romo, para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Katolik itu terkenal hebat, berkualitas, khotbah-khotbahnya bagus. Di gereja dia mereka punya penampilan sangat mantap dan menawan. Tapi kalau mau menyelamatkan dunia, jangan hanya berbicara besar dan berbicara hebat di mimbar, karena orang yang di luar Katolik tidak mendengar apapun hebatnya yang Anda bicarakan di mimbar. Maka sekarang saatnya kita berperang di udara. Masuklah ke medsos, ke dunia digital, dan berperanglah di udara. Khotbah-khotbah, apapun yang Anda katakan dengan baik di gereja, bawa itu ke udara, biarkan banyak orang yang mengkonsumsi, supaya pewartaan bagus yang kamu wartakan di gereja bisa dinikmati juga oleh dunia di luar. Nah, hal itulah yang membuat saya kemudian pulang, saya aktifkan semua medsos, FB, YouTube, IG, dan saya selalu men-sharekan khotbah-khotbah saya di sana. Dan memang ternyata banyak yang menyimak khotbah itu bukan orang Katolik. Ada anak-anak Hindu, ada juga yang bukan Hindu. Jadi kemudian mereka paham ternyata Katolik punya romonya seperti ini, khotbahnya tidak berbicara seperti yang kami punya tokoh bicarakan. Karena mereka berbahasa kita tidak mengerti dengan bahasa mereka. Atau kadang juga ada yang menyudutkan agama tertentu. Tapi kalau Katolik kok umum saja khotbahnya, tidak bicara tentang hal-hal khusus. Dan kemudian mereka lalu makin paham Katolik itu apa. Nah, kemudian ketika saya hadir dalam semua kegiatan-kegiatan seperti ini, saya hanya mau menunjukkan bahwa Katolik itu mau bergaul dan terbuka dengan siapa saja, karena memang Katolik itu punya arti universal. Kita umat beriman yang terbuka untuk bergaul dengan siapa saja dan masuk dalam setiap ranah kehidupan, termasuk pelayanan publik seperti ini. Sehingga inilah yang mendesak saya untuk ketika ada undangan dari pemerintah, dari masyarakat untuk saya hadir di sana, dan saya menunjukkan identitas saya sebagai seorang rohaniawan Katolik. Nah, silakan dilanjutkan. Dan di bagian akhir dari slide ini saya pernah tampilkan itu bagaimana saya dengan jubah hadir di antara dan di tengah teman-teman BKRI waktu mereka datang bantu bencana alam Jemberana. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ini. Ini waktu itu ada pengambilan film dokumenter namanya Harmoni Bali, berbicara tentang masuknya Muslim di Bali. Sehingga yang ada di situ itu sebelah kiri yang pakai selempang hijau itu Ketua MUI Provinsi Bali, di belakangnya dia itu ada Bupati Tamba, Bupati Jemberana, di tengah itu ya sudahlah yang tampil beda pasti selalu namanya Romo Eman. Di sebelah itu ada sekretarisnya Bupati, dan di sana itu ada Dea Anissa, satu orang artis dari Jakarta pada waktu itu. Kemudian di ujungnya teman-teman BKRI juga semua sudah tahu. Itu kan Pak Ratu Sukahed, Ketua FKUB Provinsi Bali. Nah, mereka ini datang untuk mengambil film dokumenter di Perancak. Waktu itu 5 orang ini adalah aktor utama dari pengambilan film. Saya bukan orang yang termasuk di sini karena saya datang untuk mewakili Romo Venus pada waktu itu. Saya datang setelah misa hari Minggu, pas mereka sedang makan. Sementara mereka makan, saya datang langsung ketemu Pak Sukahed karena sudah bertemu dan berkenalan. Lalu asiklah kita ngobrol sambil pada waktu itu semua personil menuju ke kapal laut atau motor. Ada dua motor laut yang disiapkan, satu untuk tokoh utama seperti mereka ini, satunya untuk tokoh agama yang datang dari provinsi. Ketika masuk ke motor, saya tidak sadar, saya terus berjalan dengan Pak Ketua FKUB Provinsi ini. Tiba-tiba nyelononglah saya di motor yang sekarang. Dan ketika sudah ada di motor itu, ternyata saya tidak harus berada di situ. Saya harus ada di motor yang lain bersama dengan Ketua FKUB atau tokoh-tokoh agama lain. Orang lain semua heran kok saya bisa masuk. Nah, waktu diwawancarai di sini, 3 orang ini diwawancarai. Saya kan sudah kadung ada di situ, mau keluar kan ini sudah di laut. Akhirnya saya minta, bolehkah saya juga memberikan pendapat tentang agama? Mereka memberikan saya kesempatan, dan ternyata
setelah saya memberikan wawasan saya tentang relasi dan kerukunan dan pengalaman yang saya alami sebagai orang Katolik yang minoritas, baik di Jemberana maupun di NTB, mereka merasa bahwa ternyata yang saya omong itu cocok dengan yang mereka harapkan, sehingga dalam wawancara selanjutnya saya selalu dilibatkan. Dan bahkan kemudian terakhir saya yang jadi pengatur untuk mereka semua yang ada di motor ini. Nanti di bagian berikutnya ada sedikit video bagaimana saya mengkomandoi mereka untuk menyampaikan sebuah seruan. Ya. Oke, ini ada videonya sebenarnya. Ya, lewatkan saja. Intinya saya yang menjadi pemimpin untuk memimpin mereka yang ada di grup ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana WKRI itu menjadi domba di tengah dunia. Ketika terjadi banjir bandang di Jemberana, WKRI datang dengan ibu wakil gubernur waktu itu. Pokoknya ini beberapa tokoh yang saya tahu, istrinya Bupati Jemberana, istrinya Wakil Bupati Jemberana, semua ada. Dengan teman-teman BKRI. Silakan, mungkin videonya bisa diputar sedikit, hanya untuk bernostalgia. Nanti bisa nonton sendiri kelanjutannya sampai di mana. Yang pasti setelah itu kita bisa melihat lokasi terdampak banjir pada waktu itu dengan lumpur-lumpur. Teman BKRI masuk ke dalamnya sebagai sebuah bukti kepedulian dan seorang domba yang diutus ke tengah serigala. Dan sejatinya Katolik memang seperti ini. Kita kalau istilahnya Paus Fransiskus itu gereja yang berlumpur, itu ya seperti ini. Saya sendiri waktu itu datang dengan pakai jubah dan saya tidak takut jubah saya dikotori oleh lumpur, karena yang paling penting mereka bisa menemukan arti kehadiran seorang rohaniawan Katolik di tengah penderitaan yang mereka alami, dan mereka bahagia dengan kehadiran kita pada waktu itu. Nah, inilah gereja yang sebenarnya, gereja yang hidup, gereja yang kontekstual, dan inilah perutusan kita sebagai rasul-rasul awam. Nah, pada kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan beberapa dasar biblis kenapa kita perlu menjadi seorang Katolik yang diutus ke tengah dunia dengan punya spiritualitas yang jelas. Karena kita itu diutus oleh Yesus dengan beberapa imperatif yang punya dasar dalam kitab suci, yaitu pengutusan Yesus untuk para murid, pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Dan Yesus bilang apa? Jangan membawa apa-apa kecuali tongkat. Tongkat itu apa? Itu berkat yang diterima dari Tuhan untuk kita bawa. Maka yang kita lakukan itu memang sebelum kemana-mana kita minta berkat dulu dari mereka yang tertabis. Tidak perlu bawa banyak barang, ya aksesoris lain itu kan perlengkapan dunia, tapi kekuatan spiritual itu berkat yang kita terima. Jadi setiap kali kita akhir Ekaristi selalu dibilang, setelah menerima berkat, marilah pergi, kita diutus. Jadi kita diutus setelah kita dapat berkat. Jangan kita berpolitik tapi tidak pernah ke gereja dan belum dapat berkat, kalau betul seorang politisi Katolik sejati. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa dasar biblis lain lagi. Kenapa Tuhan mengutus kita ke dunia? Karena supaya kerajaan Allah itu nyata di dunia, dan terutama nama kita terdaftar di surga. Waktu Yesus mengutus para murid, mereka pergi ke desa-desa, ke tempat-tempat, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Setelah itu mereka pulang. Mereka bilang apa kepada Yesus? Yesus, lapor, kami sudah sukses mewartakan kerajaan Allah. Banyak orang sakit yang sembuh, setan-setan takluk, dan pokoknya nama Allah dimuliakan. Lalu Yesus bilang apa? Okelah, kamu boleh bersukacita karena kesuksesan itu, tapi yang paling penting bersukacitalah, karena dengan itu namamu terdaftar di surga. Maka kita terlibat dalam dunia politik sebagai utusan Tuhan itu untuk berbuat baik, untuk mewartakan kabar gembira. Dan ketika banyak orang yang menikmati pewartaan kita, kita boleh berbangga, itu wajar. Tapi jangan lupa, itu yang membuat nama kita terdaftar di surga. Siapa tidak mau masuk surga? Jadi politisi, jangan lupalah untuk tetap meminta kekuatan spiritual dan juga melayani untuk investasi surga.
jangan hanya menginvestasi banyak kekayaan yang kemudian setelah ketangkap KPK, kita berpakaian orange dan masuk di sebuah neraka di dunia. Kemudian dasar biblis yang lain, itu Yesus mengutus para murid dengan pesan, pergilah, aku. Oh sudah lewat ini. Coba back. Nah, kesimpulannya begini. Spiritualitas Rasul Awam artinya kita merasul atau melaksanakan tugas kerasulan dalam profesi dan ruang publik apapun butuh spiritualitas. Bapak Ibu, spiritualitas beda dengan psikologi. Psikologi itu tentang kebutuhan jiwa. Tapi spiritualitas itu apa yang melampaui jiwa. Dan itu tentang campur tangan Tuhan dalam Roh Kudus yang menjiwai dan menguatkan kita. Secara psikologis kita mungkin rasa enjoy dan puas, tapi belum tentu secara spiritual kita diselimuti oleh kasih Allah. Dalam ekspresi iman, Bapak Ibu bisa membedakan. Kadang-kadang umat kita berpikir bahwa ketika mereka berdoa dengan penuh ekspresif, dengan riang gembira, sorak-sorai, puji-pujian, bahkan sampai pada tahap orang menangis, apa segala macam, itu kan puas secara psikologis, tapi apakah itu menyentuh spiritualitas? Belum tentu juga. Karena sentuhan roh terjadi pada saat kita sedang hening. Maka butuh waktu untuk diam, untuk hening, dan pada saat itulah roh menjiwai kita. Yesus itu kenapa selalu pergi ke tempat yang sunyi setelah dia melayani? Karena dia isi bensin di sana. Setelah dia melayani dan kehabisan tenaga, dia pergi ke tempat sunyi. Dia menjiwai kembali dirinya dengan kekuatan roh, disepuh oleh roh untuk pelayanan berikutnya. Maka kenapa Katolik itu lebih cocok untuk orang berdevosi atau beradorasi di ruang adorasi daripada doa di panggung-panggung. Jadi itu juga perhatian untuk kita. Karena ketika kita berdoa di panggung dengan gegap gempita, itu hanya sekedar kebutuhan psikologis. Pertanyaannya, Tuhan butuh itu enggak? Tuhan butuh kita berdoa seperti itu enggak? Apakah kita dengan doa yang begitu Tuhan betul masuk di dalam diri kita? Saya rasa belum tentu juga. Karena itu kebutuhan psikologis di mana kita rasa riang gembira, bersuka cita, tapi lupa. Setelah itu kan habis doa seperti itu lupa Tuhannya. Kita kembali ke kesepian lagi. Tapi kalau keheningan, justru ketika kita sepi, kita masih bisa bahagia. Karena kita tahu di situ kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menjiwai. Konkretnya, menjadi seorang super sibuk, jangan lupa waktu hening. Ibu-ibu PKRI selalu saya pesankan untuk saya punya paroki. PKRI itu jangan lupa doa dan gereja. Jangan lupa keheningan. Kamu hiruk pikuk sana sini itu baik. Tapi perlu ada waktu untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk hening. Karena kekuatan spiritual hanya ditemukan ketika kita hening. Jadi Yesus itu selalu meminta para muridnya untuk pergi ke tempat yang sepi, berdoa, karena spiritualitas hanya ditemukan dalam keheningan. Berikut kesimpulan yang kedua. Spiritualitas itu obat paling ampuh yang bisa melampaui aiki dan eiki. Bahkan situasi dan kondisi batas seperti manusia. Sebenarnya ini ada filmnya Nick Fujisi. Seorang pewarta dan pembicara yang tidak punya kaki, tapi dia enjoy dengan hidupnya, dia tetap mewartakan Injil, dan dalam keterbatasan, ia tetap bisa berbuat sesuatu untuk orang dan untuk Tuhan. Ya, kita yang komplit kayak gini, kaki, tangan, lengkap semua ini, apakah kita pakai untuk Tuhan dan melayani sesama? Jadi itu refleksi untuk kita. Jadi kekuatan spiritual itu obat paling ampuh yang bisa melampaui aiki dan eki. Itu maksudnya gini. Aiki kan intellectual coherence. Orang boleh pintar, punya otak bagus, tapi kalau emosinya tidak stabil juga tidak bagus. Orang boleh stabil dari segi emosi, dia bisa menata dengan baik, tapi kalau otak tidak jalan juga tidak bagus. Orang boleh punya otak bagus, emosi bagus, tapi kalau tidak ada spiritualitas, namanya spiritual coherence, juga tidak bagus. Nah, mungkin kita ingat beberapa figur politik yang kita lihat orangnya pintar tapi emosional. Ada yang tidak emosional tapi otaknya pas-pasan. Ada yang otak dan emosinya pas tapi imannya parah.
Jadi kalau eski itu berbicara tentang iman, maka kita terjun ke dalam dunia politik, jangan lupa iman sebagai kekuatan. Makanya Paus Fransiskus bilang, iman itu lumen fidei, cahaya bagi kehidupan, cahaya untuk kita berpikir, cahaya untuk kita beremosi. Yang berikut, ketika kita punya kemampuan, apakah kita mau? Nah, ini persoalan terbesar dalam hidup kita. Banyak orang Katolik yang kita lihat mampu, tapi mereka banyak tidak mau. Banyak juga yang mau, tapi tidak mampu. Ini persoalan untuk kita. Yang perlu ketika kita mampu, jangan lupa kita mau. Tapi mau ini juga sebuah persoalan yang tidak gampang. Karena kemauan itu selalu terikat pada rasa suka dan tidak suka. Kalau itu menyukakan kita, kita mau. Kalau tidak menyukakan kita, kita tidak mau. Masalahnya, kalau bicara spiritualitas, kita harus mau menerima apa yang bagi kita itu tidak enak. Dan itu bisa kalau kita punya kekuatan spiritual. Seperti berpolitik dan terlibat dalam dunia politik untuk orang Katolik yang saklek, itu pasti najis. Pasti. Tidak mungkin dia mau. Tapi ketika dia menyadari bahwa itu adalah sebuah utusan untuk dia berguna bagi dunia dan bagi Tuhan sebagai garam dan terang, mau tidak mau, dia harus mau. Tapi itu membutuhkan spiritualitas. Kalau dia melihat itu sebagai panggilan hidup untuk dunia dan panggilan Tuhan untuk melayani dunia, pasti dia mau. Saya sendiri juga mengalami bahwa ketika merefleksikan ulang tentang menjadi komisi kerabang, ketika berpikir saya kan tidak ditabiskan untuk itu. Tapi kemudian setelah saya berpikir, kalau dengan cara itu Tuhan mau menampakkan kemuliaannya kepada dunia, kenapa tidak? Jadi bukan di altar saja kita menyelamatkan orang, tapi keluar dari altar. Dan memang misi kita itu membawa altar ke pasar, membawa gereja ke publik. Sehingga pesan saya lagi-lagi, wanita Katolik Republik Indonesia dan menjadi Rasul Awam adalah jalan terbaik untuk kita mendunia, bermisi ke tengah dunia. Saya kemarin merumuskan ulang tentang misi, salah satu bagian dari sinode. Jadi kan bangkit dan bergerak bersama menuju gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi. Ternyata kalau kita merefleksikan tentang misi, itu bukan karya ke dalam, itu karya keluar. Jadi misi kita itu membawa keselamatan ini keluar. Sehingga berpolitik itu pilihan yang harus kalau mau kita bermisi. Kita tidak bisa bermisi ke dalam. Misalnya, kita omong banyak dengan orang yang sudah Katolik tulen. Itu kan sama dengan menggarami apa yang sudah tergarami, menerangi apa yang sudah diterangi. Resikonya apa? Kalau kita kasih garam untuk sayur yang sudah digarami, kan kelebihan garam, hasilnya pahit. Kalau kita menerangi tempat yang sudah terang, kan hasilnya silo. Dan memang di dalam gereja, karena kita terlalu banyak menerangi dan menggarami diri sendiri, banyak silo dan pahitnya yang terjadi, bertengkar dan konflik ke dalam lebih banyak daripada kita berkarya keluar. Profesian untuk PKRI, teruslah aktif di dalam dan teruslah beraksi keluar. Seperti sebuah istilah yang kami munculkan di rumusan sinode, kita itu gereja sinodal, gereja berjalan bersama. Apapun kelompok yang kita miliki, mari kita bersatu untuk berpartisipasi membangun gereja kita, supaya gereja itu menjadi gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Beri apa yang bisa kita berikan, kemampuan yang kita miliki. Dan sekali lagi, pesan untuk kita, tetaplah menjadi orang gereja Katolik yang solid ke dalam, solider keluar. Dan tetaplah menjadi Rasul Awam yang friend helping friend. Ini istilah yang dikatakan oleh Monsinyur Datus ketika kita pertemuan pengurus Unio dan Munas Unio di Ende. Dia bilang begini kepada kita para imam. Para Romo, jangan kamu hanya berbicara kepada sekami children helping children. Yang perlu itu juga teman-teman Romo bantu teman-teman Romo jadi priest helping priest. Hal yang sama juga saya pesankan kepada teman-teman Rasul Awam. Kita itu friend helping friend.
Mari berjalan bersama, saling membantu, jangan saling menjatuhkan, jangan saling memusuhi. Karena ketika kita saling menjatuhkan dan memusuhi, di manakah Katolik yang orang kenal dengan ajaran cinta kasih? Sekian dan terima kasih, semoga berguna dan bermanfaat. Tuhan memberkati. Eman untuk pemaparannya yang luar biasa. Saya betul-betul merasa sebagai wanita Katolik Republik Indonesia yang didukung penuh oleh Gereja Katolik untuk menyambut tahun demokrasi ini. Betul-betul pemaparan sejelas-jelasnya dari Romo Eman untuk sahabat hati WKRI di Bali dan NTB ini. Ini ada satu pertanyaan, Romo. Pertanyaannya melalui WA memang. Pertanyaannya, apakah ada cara khusus dari gereja, dalam hal ini seksi Kerawang, dalam menyiapkan kader calon legislatif dalam menghadapi pemilu tahun 2024? Silakan Romo dijawab pertanyaannya. Oke, sebenarnya sih tidak ada persiapan khusus, karena kita Komisi Kerawang itu selalu merancang program untuk mengumpulkan para caleg, bukan hanya caleg, tapi rasul awam yang berminat di dunia politik. Dan itu rutin kita lakukan tiap tahun. Cuman kan orang-orang ini berpikir politik itu tunggu pemilu. Jadi pas pemilu baru dia rame-rame merasa butuh untuk didampingi oleh Komisi Kerawang. Padahal politik itu menu harian yang kita konsumsi setiap hari. Karena tidak bisa kita hidup tanpa politik. Apalagi kalau politik dikembalikan ke definisi aslinya, pengabdian kepada orang banyak. Setiap hari kita bergulat dan bergaul dengan banyak orang. Cuman kalau sudah bicara tentang pemilu, itulah politik musiman. Dan saya selalu mengatakan kepada rasul awam, jangan menjadi politisi musiman. Artinya tunggu musim pemilu baru kita greget. Ikut saja prosesnya. Tiap hari kita memberikan pendidikan politik, itu juga persiapan. Dan untuk pemilu kali ini kita sudah dari dulu siap itu. Sudah mulai memberikan pendidikan politik tentang bagaimana menjadi seorang caleg. Dan ketika ada caleg, kita selalu menawarkan untuk bertemu. Kadang-kadang kan ada yang mau bertemu, ada yang tidak mau bertemu. Ini juga masalah. Yang pasti gereja itu tidak mau menelantarkan para calegnya, itu pasti. Tapi yang tidak pasti, apakah para caleg mau berkiblat dan mencari gereja? Itu yang menjadi masalah. Tidak semua caleg itu merasa perlu untuk dekat dengan gereja. Kalau mereka dekat dengan gereja, pasti kita akomodir. Apalagi kalau sebelum jadi caleg, memang dia aslinya sudah aktif di gereja. Tidak mungkin kita menutup mata. Tapi yang terjadi, justru pada waktu caleg, baru kita tahu dia orang gereja Katolik. Nah ini juga masalah. Kan ini namanya instan. Tapi ya sudahlah, inilah watak dan karakter yang seperti apapun bentuk dombanya, kita sebagai gembala ya terima saja segala kondisi yang ada. Tapi jawabannya bahwa bukan cara khusus saja, kita selalu punya cara. Kenapa ada komisi Kerawang di dalam gereja? Dan itu komisi yang tidak cuman bekerja pada saat pemilu. Kita itu komisi Kerawang 1 kali 24 jam itu istilahnya. Setiap tahun kita buat program dan itu kita buat rutin. Karena ini komisi yang ditetapkan oleh Gereja Universal. Komisi Kerawang itu bukan hanya keputusan kita di Keuskupan Denpasar, ini dari Gereja Universal, bahwa di dalam gereja ada yang khusus membidangi politik dan itu namanya Komisi Kerawang. Cuman tetap selalu dalam koridor. Gereja boleh berpolitik, tapi tidak berpolitik praktis untuk kaum tertabis. Kan jelas posisinya. Jadi gereja boleh berpolitik, tapi tidak berpolitik praktis untuk kaum tertabis. Bahkan seruan terakhir dari Paus Fransiskus itu, kalau ada yang update info, itu dia mengatakan bahwa politik memang kotor, tapi gereja harus masuk di dalam kekotoran itu. Karena siapa lagi yang membuat kotor itu bersih kalau kita tidak pergi ke sana? Ya, mungkin itu sedikit jawabannya. Jadi tidak ada trik khusus. Kita selalu menyiapkan fasilitas dan sarana untuk pendidikan politik. Silakan yang merasa mau tahu tentang politik dan gereja berpolitik, monggo. Kalau kita kembali ke
kita bicara sakramen politik, kan itu sudah tahun 2018 dulu, setelah Sinode 4. Sekarang sudah mau Sinode 5, berarti sudah 5 tahun itu. Baru sekarang orang mulai bilang, kok gereja tidak ada perhatian? Bukan gereja yang tidak punya perhatian, kita yang tidak merasa bahwa kita perlu dekat dengan gereja. Itu sih dari perspektif saya ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Paulina, PKRI Cabang Santo Yosef. Pertanyaannya, selain dunia politik, di mana lagi kerasulan awam dapat diaplikasikan oleh wanita Katolik? Silakan. Oke. Yang pasti wanita Katolik itu sebuah ormas yang ada di bawah Komisi Kerabang. Judulnya sama, Rasul Awam. Kalau kita bicara tentang Rasul Awam, maka hal penting itu kita kembali ke arti kata Rasul. Menjadi Rasul dulu, baru menjadi awam. Maka kita tahu menjadi Rasul itu apa? Nomor 1, berada di seputar meja perjamuan bersama Yesus. Kan itu Rasul kan? Dan Rasul itu selalu berjalan bersama Yesus, menjalankan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka kalau Rasul Awam pada umumnya termasuk PKRI, ya memang harus ke gereja dulu, dekat dengan gereja dulu, dengar apa kata Tuhan di gereja, baru kita beraksi. Nah, prakteknya disesuaikan dengan masing-masing punya ADRT kan. Macam teman-teman PKRI kan, dia punya ADRT tersendiri kan. Katanya teman PKRI kalau sudah masuk di politik praktis atau jadi caleg kan harus keluar dari PKRI itu, katanya kan. Tapi PKRI itu sebuah media untuk orang dididik agar dia punya kepekaan dan nyali untuk berpolitik. Dan saya rasa bukan hanya PKRI, PMKRI, Pemuda Katolik, itu kan media-media untuk orang dididik secara politik sebelum dia betul-betul terjun di dunia politik. Jadi saya rasa ini posisi yang bagus, tidak betul politik praktis, tapi kita menjadi perantara untuk orang menuju ke sana. Ini kan bagus. Nah, kemudian pelayanan-pelayanan lain ya seperti contoh di video tadi. Kalau ada kondisi sosial masyarakat yang memang perlu kita merasa prihatin, ayo ke sana, lakukan. Tidak ada batasnya pelayanan itu. Seperti yang sudah BKRI lakukan waktu terjadi bencana di Jembrana. Dan memang kalau kita kembali ke kitab suci ya, kemarin kan ada kitab suci berbicara tentang Yesus itu masuk ke kota Yerusalem. Di dalam rumah ibadat dia melihat itu rumah ibadatnya terbengkelai, dipakai untuk bisnis, tidak dijadikan rumah doa. Lalu dia marah. Dia bilang, ngapain kamu jadikan rumah Bapakku sebagai rumah doa, malah tampil sebagai tempat jualan. Sebelum dia datang ke sana, dia sempat menangisi kota Yerusalem dari sebuah bukit yang bersebelahan dengan Bukit Sion. Itu namanya Bukit Zaitun. Untuk yang pernah ke Tanah Suci pasti tahu dan punya gambaran. Jadi di Bukit Zaitun itu ada sebuah gereja bernama Gereja Yesus Menangis, dan dari situ Yerusalem itu bisa dipandang dari jauh karena ada lembah Kidron di bawahnya, ada Taman Getsemani. Nah, dari situlah Yesus sehari sebelumnya menangisi kota Yerusalem sebelum dia masuk kota Yerusalem. Artinya ada banyak hal yang membuat kita prihatin, mungkin membuat kita menangis dalam hati. Tapi kata Yesus, air mata tidak cukup. Buat action. Dan ada banyak hal dan situasi kondisi sosial masyarakat yang mungkin membuat kita prihatin. Tapi prihatin saja tidak cukup. Coba acting gitu, action. Jadi itu yang lebih penting. Jadi dalam hal apa saja BKRI bisa terlibat dalam semua jenis kehidupan. Yang penting BKRI tidak bisa diminta untuk bantu pimpin misa kalau romonya berhalangan toh. Atau melayani sakramen. Itu saya lihat ada umat saya juga satu, itu dia senyum-senyum itu. Oke, silakan Ibu. Kalau tidak dimengerti boleh tanya lagi. Kalau sudah mengerti, terima kasih. Iya, terima kasih Romo Eman. Mohon sahabat hati WKRI DPD Bali NTB, jika ada berkenan untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi untuk Romo Eman, karena Romo Eman sudah begitu sejelas-jelasnya tentang Kerawang yang mendukung politik maupun Gereja Katolik yang sangat mendukung tahun politik 2024.
memang sebagai wanita Katolik Republik Indonesia sangat besar peran kita untuk mensukseskan tahun politik 2024 nanti. Berdasarkan data, memang perempuan saat ini di populasi Indonesia itu lebih banyak daripada populasi laki-laki. Jadi tentunya peran wanita Katolik Republik Indonesia sangat besar dan betul-betul diperlukan. Romo Eman, ada yang ingin disampaikan lagi? Karena ini sepertinya kita akan masuk ke dalam narasumber yang kedua. Karena waktu sudah menunjukkan 10.20. Kalau Romo ada yang ingin disampaikan sebelum saya memberikan penutupan, penutup silakan Romo. Ya, nanti saya kasih berkat penutup, tapi sebelumnya ada sebuah pesan. Ini, pernah ada yang komplain dengan Bapak Uskup, ngapain Romo Eman urus-urus politik? Mungkin karena melihat saya di mana ada Perindo bicara, saya ada ke sana, di mana ada Nasdem melakukan kegiatan pendidikan politik, saya ada di sana, dan apapun bentuk ekspresi politik, ketemu dengan legislatif. Kemudian ada yang komplain, ngapain Romo Eman urus-urus politik? Apa dijawab sama Uskup? Kalau tidak ada komisi kerawang, tidak mungkin dia berurusan dengan itu. Ini perintah gereja, dan gereja itu memang harus berurusan dengan politik melalui komisi kerawang. Kalau dia komisi kitab suci dan dia bicara politik, itu salah. Tapi kalau dia komisi kerawang dan bicara politik, memang itu tugasnya. Kemana-mana harus mendirikan pendidikan politik. Yang paling penting, seperti kata tadi, gereja boleh berpolitik, tapi hierarki gereja tidak boleh berpolitik praktis. Berpolitik praktis artinya menjabat jabatan publik seperti kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, legislatif. Tapi kita bisa untuk mensupport orang terlibat dalam dunia politik. Itulah yang dilakukan oleh Komisi Kerawang. Jadi setiap Rasul Awam Katolik punya hak dan wewenang untuk berpolitik. Dan kalau dia merasa perlu didukung oleh gereja, pasti kita akan mendukung. Yang penting Rasul dulu baru awam, Katolik dulu baru Republik Indonesia. Kan moto kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Bukan dibalik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya, boleh kita bertanya, mana yang duluan lahir di dunia? Katolik atau Indonesia? Bahkan negara Indonesia, negara pertama yang mengaku itu negara Katolik. Vatikan kan negara pertama yang mengaku Indonesia merdeka. Jadi lagi-lagi, jadilah Rasul Awam ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Setia hidup menggereja, setia melayani publik. Solid ke dalam, solider keluar. Semoga Tuhan memberkati. Apa perlu berdoa atau kita selesaikan di sini? Nanti ada doa penutup ya. Oke, terima kasih untuk semua. Salam sehat. Tunggu sebentar. Ya. Terima kasih Romo Eman untuk penjelasannya. Sekali lagi saya akan menyampaikan kesimpulan. Memang Gereja Katolik dan di dalam hal ini Komisi Kerawang sangat mendukung semua yang akan mengikuti politik praktis, maupun walaupun sebagai calon legislatif maupun sebagai pemilih. Karena kita mengharapkan, maksudnya dari Gereja Katolik ingin semua politik ini tujuannya untuk kedamaian, untuk kesejahteraan umat manusia secara umum. Saya rasa yang sesi pertama kita tutup. Sekarang kita masuk ke dalam sesi yang kedua bersama dengan Ibu Dewa Ayu Sekar Anggraini, Ketua KPU Kota Denpasar, dengan pengalaman sebagai anggota KPU Kota Denpasar tahun 2018 sampai 2023. Beliau juga menjabat sebagai guru dan Kaprodi Administrasi Bandara di SMK Penerbangan Cakra Nusantara tahun 2016 sampai 2018. Ibu Sekar juga adalah pernah menjadi bendahara KSU Pucaking Sari, Banjar Pucak Sari tahun 2010 sampai 2018.
Kemudian Ibu Sekar juga adalah Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Desa Dangin Puri Kau tahun 2013 sampai 2015. Dan beliau juga pernah menjadi pengurus PKK Desa Dangin Puri Kau dan PKK Kecamatan Denpasar Utara tahun 2008 sampai 2018. Moto Ibu Sekar ini betul-betul luar biasa. Bekerja bersungguh-sungguh adalah wujud rasa syukur. Luar biasa itu Ibu. Betul-betul saya akan ikuti ini motonya. Baik, sekarang Ibu Sekar kami persilahkan untuk memulai sesi yang kedua. Silakan Ibu Sekar. Baik, terima kasih Dr. Nisa yang pagi ini menjadi moderator webinar literasi politik di era digital. Yang sangat saya muliakan Romo Emmanuel, yang saya hormati Ibu Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu yang hari ini hadir di acara webinar kita. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi terkait pemilu 2024. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf Dr. Nisa, karena ini laptop saya lowbat, saya beralih ke HP saja ya. Ya, silakan Bu. Sebentar, mohon izin. Recording. Baik. Bapak Ibu sekalian, Romo Pendeta yang saya hormati, pagi ini merupakan kesempatan berbahagia bagi kami untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu yang mungkin tidak terlalu asing dengan hajatan demokrasi atau sering kita kenal, kita sebut menyambut pemimpin-pemimpin yang nantinya akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Nah, mungkin bisa di share screen. Baik Bapak Ibu. Pagi hari ini sampai menjelang siang kita akan masuk dalam sebelum kita tutup. Tadi kita sudah ikuti bersama rangkaian seminar virtual mengenai literasi digital di era modern. Dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sangat luar biasa dengan semua literasinya, dengan semua pengetahuan baru yang bisa di-sharingkan kepada kami para peserta pada siang hari ini. Kami berharap ketiga seksi tadi memberikan pemahaman dan wawasan bagi kita semua sehingga kita bisa mengawal pesta demokrasi secara jujur dan beretika di negeri tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Ica, sambutannya di awal menyampaikan bahwa tidak hanya mengawal, tetapi juga memberi dukungan bagi saudara-saudara seiman yang akan berjuang untuk membawa amanah masyarakat di daerahnya masing-masing. Untuk itu, kita akan saksikan sekilas pandang mengenali siapa-siapa saja sih saudara-saudara kita yang akan maju sebagai calon legislatif di pemilu mendatang. Moderator kami percaya. Sama nang seminar. Telah memandu kita dalam sekilas pandang, layang pandang para badan legislatif di daerah masing-masing yang akan, saudara-saudara kita yang akan maju sebagai calon legislatif pemilu di mendatang. Demikianlah tayangan tadi, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Semoga dengan tayangan tadi Bapak Ibu semua lebih mantap menentukan pilihan pada saat pemilu nanti. Tapi hal yang terpenting,
Di atas semua itu adalah mari kita mendoakan mereka supaya semua proses pemilunya dilancarkan. Semoga dengan doa dari kita semua, saudara-saudara kita para caleg ini dapat mewujudkan niat tulus mereka untuk menjadi bagian dari demokrasi untuk Indonesia yang lebih maju. Baik, sebelum kita masuk dalam sesi penutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada operator, saya persilakan. Saya mohon izin kepada seluruh peserta untuk dapat membuka kameranya. Kita akan